Selamat pagi, saudara diberkati oleh Tuhan. Kembali bertemu dalam GPD Villa Matimas Menyapa dimanapun Anda berada. Peran firman Tuhan bagi kita pagi hari ini terdapat dalam Kisah Para Rasul pasal 13 ayat yang ke-22. Begini bunyi peran firman Tuhan. Setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, "Aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku." Puji Tuhan. Saudara yang berkati oleh Tuhan, ketika bangsa Israel pertama kali minta raja kepada Allah, Allah menunjuk Saul untuk menjadi raja pertama Israel. Namun setelah 40 tahun pemerintahannya, Saul disingkirkan oleh Allah karena ketidaktaatannya kepada Allah. Kemudian Allah menunjuk atau mengangkat Daud menjadi raja menggantikan Saul. Tentang Daud sendiri, Allah mendapati bahwa Daud itu seorang yang berkenan kepada Allah dan senantiasa taat kepada segala perintahnya. Ada beberapa hal yang bisa menjadi pelajaran berharga bagi kita tentang perkenanan Tuhan yang ada pada Daud. Ya, mengapa Tuhan berkenan atas kehidupan Daud? Yang pertama saya menulis di sini, Daud memiliki keteguhan iman kepada Tuhan. Kalau kita buka dalam 1 Samuel pasal yang ke-17 ayat yang ke-45. 1 Samuel pasal yang ke-17 ayat yang 45, saya akan bacakan untuk kita semua. Begini bunyi firman Tuhan. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, "Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu." Saudara berkata oleh Tuhan, kejadian ini adalah ketika Daud berhadapan dengan Goliat. Daud ada di antara orang Israel yang semuanya dalam keadaan ketakutan menghadapi Goliat pada waktu itu. Namun keadaan itu tidak menggoncangkan iman atau tidak menggoncangkan keteguhan Daud untuk tak percaya kepada Tuhan. Dan Daud menyatakan bahwa dia maju di dalam nama Tuhan Allah Israel, barisan yang kau tantang itu. Melalui perkataan ini kita boleh melihat bahwa keteguhan iman Daud kepada Tuhan tidak dipengaruhi keadaan apapun. Sekalipun di sekitarnya semua orang mengalami ketakutan, namun Daud tetap maju menghadapi Goliat dengan keyakinan bahwa penyertaan Allah ada dalam kehidupannya. Yang kedua, mengapa Allah berkenan kepada Daud? Daud memiliki hubungan dan pengenalan yang benar akan Tuhan. Saudara berkata oleh Tuhan, Daud dikenal sebagai orang yang suka memuji, Daud dikenal sebagai orang yang suka menyembah. Kemanapun dia pergi, Daud memiliki kecapi, alat musik yang akan dia gunakan untuk memuji dan menyembah Tuhan. Nah, hubungan yang benar antara Daud dan Allah, pengenalan yang benar antara Daud kepada Allah, itu nampak ketika Daud berani mendeklarasikan kebesaran Tuhan di hadapan musuh-musuhnya. Tetap dalam 1 Samuel pasal 17, kali ini kita baca ayat yang ke-46 sampai dengan ayat yang ke-47. "Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah." Ayat yang ke-47, "Dan supaya segenap jemaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing, sebab di tangan Tuhanlah pertempuran dan ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami." Saudara berkata oleh Tuhan, Daud sangat mengenal siapa Tuhan. Daud begitu dekat hubungannya dengan Tuhan, sehingga di hadapan musuhnya sekalipun dia berani mendeklarasikan kebesaran Tuhan. Dia katakan hari ini juga, imannya dinyatakan di hadapan musuh-musuhnya. Dan kita boleh melihat bagaimana kemenangan boleh menjadi bagian dalam kehidupan Daud ketika dia berani mendeklarasikan kebesaran kuasa Tuhan atas kehidupan Daud. Dan benar, kebesaran kuasa Tuhan itu boleh dinyatakan atas kehidupan Daud melalui kemenangannya menghadapi Goliat. Yang ketiga, mengapa Allah berkenan kepada Daud? Daud memiliki kerendahan hati. Saudara berkata oleh Tuhan, bukan satu kisah yang kita tidak ketahui bagaimana ketika Daud jatuh ke dalam dosa, ya, ketika dia mengambil istri Uria. Saudara berkata oleh Tuhan, Daud adalah seorang manusia biasa, sekalipun dia raja, dia berpotensi untuk melakukan kesalahan, dia berpotensi untuk melakukan dosa. Namun kelebihan Daud adalah
ketika Nabi Nathan diutus oleh Allah untuk mengingatkan dosanya, untuk mengingatkan pelanggarannya, Daud mengakui dosa itu serta meminta ampun di hadapan Tuhan. Ini yang membuat Allah berkenan atas kehidupan Daud. Ketika dia mampu mengakui pelanggarannya dan dosanya dan mampu meminta ampun atas apa yang sudah dia lakukan. Sering berkata oleh Tuhan, 3 hal yang sudah kita lihat atas kehidupan Daud. Daud memiliki keteguhan iman kepada Tuhan. Daud memiliki hubungan dan pengenalan yang benar akan Tuhan. Daud memiliki kerendahan hati di hadapan Tuhan. Biarlah ketiga hal ini yang sudah kita pelajari dari kehidupan Daud itu boleh menjadi bagian dalam kehidupan kita. Sehingga kita boleh melihat ketika perkenanan Allah ada dalam kehidupan kita, maka apapun yang ada di hadapan kita, kita boleh melihat bahwa penyertaan Tuhan, keajaiban Tuhan akan dinyatakan dalam kehidupan kita. Sebagaimana keajaiban-keajaiban Tuhan dinyatakan dalam kehidupan Daud, saya percaya ketika perkenanan Tuhan ada dalam kehidupan kita, hal yang besar, hal yang luar biasa, bahkan lebih dari apa yang kita pikirkan, Tuhan mampu nyatakan di hadapan kita. Itu semua untuk membawa hormat, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Puji Tuhan, biar kiranya kebenaran firman Tuhan ini boleh berkati setiap kehidupan kita. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang boleh kami terima saat pagi hari ini. Biar Roh Kudus yang senantiasa terus menjadi bagian dalam kehidupan kami, sehingga Roh Kudus yang menguatkan kami untuk kami tetap percaya, tetap teguh iman kami kepada Tuhan. Bahkan Roh Kudus yang menuntun kami untuk senantiasa kami boleh memiliki hubungan yang benar, bahkan pengenalan yang benar akan Tuhan. Juga Roh Kudus yang terus menguatkan kepada kami Tuhan, sehingga ketika Tuhan mendapati kesalahan, Tuhan mendapati pelanggaran dalam kehidupan kami, ketika teguran itu dalam kehidupan kami boleh memiliki kerendahan hati untuk mengakuinya Tuhan, bahkan kami boleh minta ampun kepada Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, ketika perkenanan Allah ada dalam kehidupan kami, maka apapun yang Tuhan izinkan, Tuhan perhadapkan dalam kehidupan kami tahu bahwa kebesaran kuasa-Mu, perkenanan-Mu Tuhan akan bawa kami kepada kemenangan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Sepanjang hari ini kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu, keluar masuk kami biar Tuhan tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu. Bahkan apa yang kami kerjakan, kami usahakan sepanjang hari ini jadikan berhasil dalam nama Yesus. Bahkan apa yang jadi kebutuhan keperluan kami percaya Engkau Allah yang sanggup mengadakan, Engkau Allah yang sanggup mencukupkan Tuhan. Biar terus Engkau nyatakan kemuliaan-Mu, nyatakan pertolongan-Mu dalam kehidupan kami Tuhan, sehingga boleh benar-benar nyata bahwa pemeliharaan Allah yang sempurna menjadi bagian dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Kami akan kami akan melangkah pagi hari ini dengan penuh ucapan syukur dalam satu nama yang ajaib, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.